Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara juga yang di rumah. Saya berharap saudara bersukacita dan kita nanti akan bangkitkan pasukan berani mati ini. Ya, mungkin kita harus sering nyanyikan ini sebagai theme song aja. Kalau NCC Internasional dinyanyikan, ya kita patut menyanyikan nubuatan ini juga. Supaya kerinduan saya ini lahir ya. Pasukan-pasukan yang berani mati. Saya rindu Bapak Ibu Saudara di tempat ini bukan sekedar jemaat biasa. Karena 10 tahun ke depan Bapak Ibu Saudara perhatikan, visi 10 tahun ke depan harus kita persiapkan. Bukan saja kita akan melihat karya kemuliaan Bapa, tapi berhasil tidaknya kita sampai kepada visi 2033 yaitu tergantung bagaimana persiapan kita. Bagaimana kita harus membangun diri kita masing-masing. Untuk kita nanti menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi gereja-gereja di sana, di luar. Gereja-gereja semua. Karena itu kerinduan Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Maka kerajaan imam ini harus diangkat benar-benar sampai menjadi satu nafas kehidupan di setiap gereja. Karena Tuhan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Amin. Dan saya sudah katakan 10 tahun ke depan Bapak Ibu Saudara itu adalah masa transisi. Ada goncangan saudara. Ya, goncangan secara alam roh. Alam ini goncang saudara. Karena masa transisi itu ada pergesekan. Dan itu menimbulkan gempa bumi rohani. Saudara mengatakan rohani ini dalam pengertian spiritual yang mempengaruhi yang kelihatan. Sebab yang kelihatan terjadi dari yang tidak kelihatan. Dan bagaimana nubuatan-nubuatan hamba-hamba Allah yang diurapi mereka sudah mencapai 20-30. Mereka melihat bagaimana akan terjadi kehancuran-kehancuran. Akan terjadi perubahan mata uang. Dan memang hari-hari ini dolar sudah mulai ditinggalkan Bapak Ibu Saudara. Dan negara-negara sudah sepakat mereka tidak mau tergantung lagi dengan dolar. Dan ini tanda-tanda Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk gereja Tuhan mengerti. Tuhan izinkan semua goncangan itu untuk membuat gereja Tuhan bertobat. Berubah. Karena kitalah yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, visi 2033 10 tahun ke depan itu bukan sekedar euforia. Tapi Tuhan mau sebagaimana setiap pujian yang kita naikkan, semua mengawal kita masuk ke visi 2033. 10 tahun ke depan ini, perjalanan 10 tahun ini masih belum setahun loh. Tapi saya digoncang terus. Belum 10 tahun loh ini saudara. Dari April toh saudara. Mei, Juni udah digoncang dah. Ya Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya ini kadang susah saya ini. Dan saya merasa bahwa ya ini satu kegagalan pemimpin. Mau marah, tidak bisa, ya salah saya juga. Mau memaksa, ya tidak mungkin. Ya sudah, saya hanya berkata, ya Tuhan aku salah memang. Aku gak berhasil. Aku belum berhasil membuat umatmu sampai pada titik yang kau mau. Ya mudah-mudahanlah apa yang saya lakukan ini membuahkan hasil. Walaupun saya tahu ada 1-2 gugur, walaupun saya tidak mau semuanya. Itu ada yang gugur, harus berhasil semua. Tapi apa boleh baut? Karena saya tidak punya baut. Baut itu ada di ban mobil. Apa boleh buat saudara? Sedih saya. Makanya mudah-mudahan teman-teman nanti nyanyikan ini. Sampai kita benar-benar gak takut saudara. Apa sih yang kita takutkan? Kalau saudara sudah menjadi pribadi yang tidak takut menderita aja, tidak takut rugi, tidak takut kalah. Tidak takut, saya bersyukur futsal kita kalah.
Haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan buat kekalahan tim kita. Itu panitia gimana kok gak bisa melihat umur ya. Nah ini anak-anak kita loh masih SMP, musuhnya udah kuliah-kuliah. Gak apa-apa lah. Kita memang datang untuk memberi kemenangan. Amin, amin. Kita datang beri kemenangan. Maka itu kan saya sudah janji, kalau menang, saya sudah ngomong tuh, kalau juara, ya saya akan ajak makan di mana? Di sebelah. Kalau juara, kalau kalah, saya ajak makan nanti di luar. Haleluya. Kita ini harus bangga kekalahan itu. Tidak ada tepuk tangan untuk kekalahan. Dalam Kristus kita bersorak-sorai. Amin. Karena meskipun kita kalah, kita ini justru orang-orang lebih dari pemenang. Kesaksian teman-teman itu bahwa mereka itu bermain dengan sportif dan panitia itu senang. Mau mengundang mereka lagi tahun depan kalau turnamen. Karena mereka tidak melihat kuat dan gagahnya. Panitia tidak melihat kehebatan, yang mereka lihat bagaimana hidup mereka seperti Kristus. Mereka sportif, ya. Ada beberapa pemain yang sampai ya saudara permainannya yang tidak benar. Dan banyak orang ambisi untuk mendapatkan piala. Puji Tuhan teman-teman sudah saya kasih tahu. Kita beli piala sendiri, amin. Sampai ngebon-ngebon saudara, tidak tahu benar enggak. Wah pemainnya diajak. Pemain tingkat nasional loh dimusuhkan dengan teman anak-anak kita. Tingkat kerajaan surga ya mainnya. Oh mereka biasa main awan-awan kok, di awan-awan. Di bawah ya rodo tidak biasa. Amin. Haleluya. Dalam Kristus mereka pasukan berani mati. Orang kalau sudah masuk kepada mental ini, mereka tidak tamak, tidak serakah. Tidak ambisi saudara. Maka itu Tuhan Yesus harus mengambil kematian. Orang yang mengambil kematian diri, orang ini adalah yang menang. Dia akan bisa menguasai diri. Orang yang menguasai diri lebih dari pahlawan. Dia yang akan memiliki kota, bahkan bangsa-bangsa. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan satu tema, yaitu bagaimana saudara bisa mendapatkan, saya katakan berkat dari pemimpin. Ya, ini perlu kita ajarkan. Ada berkat pemimpin saudara, itu pahala. Saya mau menyampaikan bahwa 10 tahun ke depan yang saya catat ya, kebenaran itu akan disingkapkan nanti saudara. Jadi bertahanlah mulai hari ini sampai 10 tahun. Kalau saudara punya musuh, ya kalau orang bilang kasih fur lah, biarkan dia maju terus. 10 tahun ke depan nanti kebenaran itu akan disingkapkan. Tuhan sendiri yang menyingkapkan. Bertahanlah 10 tahun ke depan, pokok pegang. Tulis di ruang tamu saudara 10 tahun. Kalau masih kurang foto saya kasih. Supaya ingat bertahan. Amin. Ya, karena lakone menang Kerry itu benar ya. Karena bintangnya itu menang yang terakhir itu. Memberikan sukacita kepada orang yang menonton hidup kita. Amin. Kalau bioskop mainnya itu bintangnya udah kalah pertama, kira-kira tidak akan beli tiket orang. Pasti dibuat drama tisir yang sangat menyedihkan, dipukuli kalah. Ya. Padahal 5 menit dia bisa menyelesaikan. Nah itu kan bikinan sutradara. Sepertinya dia kalah, dia tidak mampu, tapi pada ujungnya dia kuasai semua. Amin. Jadi yang beli tiket itu lega. Biarkan keluarga kita melihat satu kelegaan. Bahwa kemuliaan saudara akan dinaikkan, dimunculkan 2033. Katakan amin. Pasti itu. Asal saudara dan saya tahan. Tahan sudah, percaya. Nanti saudara akan lihat apa yang saya sampaikan akan muncul bertepatan dengan hamba-hamba Allah yang lain. Kemarin saya ketemu dengan seorang pendoa salah satu gereja yang besar di Surabaya, puluhan ribu jemaatnya. Dan dia waktu saya menyampaikan tentang visi 2033, apa yang Tuhan inginkan yaitu membangkitkan generasi Lois. Karena gereja-gereja mungkin berpikiran membangkitkan generasi muda, tetapi satu hal yang dilupakan, pemuda tidak akan bangkit kecuali orang tua bangkit.
Dan pendoa ini berkata, sama Pak, persis dengan gereja kami. Hari ini kami membangkitkan orang-orang tua, tidak ada pensiun. Mereka harus dipenuhi api doa. Klop, saudara. Luar biasa. Amin. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, saudara. Bahkan saya katakan, di hari-hari saudara berjalan ini 10 tahun ke depan, bahkan di bulan-bulan awal ini, kalau saudara tetap stay in the vision of God, saudara tetap stay berjalan dengan visinya, saudara akan lihat. Bukan sampai nanti di tengah ini kemuliaannya menyertai saudara. Pembelaannya. Dan saya berdoa supaya promosi Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Yang ketiga, sesuatu yang tidak diperkirakan akan terjadi. Saudara, nanti perjalanan 10 tahun ke depan ada hal yang mengagetkan. Orang sudah tidak bisa memprediksi dengan tepat semuanya. Maka umat Tuhan tidak perlulah kita ini termasuk seperti orang dunia yang bingung, tidak perlu. Karena semua sudah dirancangkan. Dan semua pada akhirnya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara hanya berdoa, menjaga supaya dunia ini tetap selamat. Karena akan muncul sesuatu yang mengagetkan. Tapi kita tidak pernah kaget. Karena Kristus kita rela mati. Amin. Saudara nyanyi saja ini. Karena Kristus kita takut, semuanya nggak takut. Nyanyi saja. Amin. Nanti kalau sudah dibuatkan rekamannya aja oleh tim media, nanti nyalakan aja di komputer saudara, di HP saudara kan sudah ada ya, di download nyalakan. Waktu Anda masak sama bapak saudara, karena Kristus ku tak takut masakan kosong. Haleluya. Gitu nyanyi terus, nanti tetangga saudara kan bingung. Mu wajah senyum terus. Didengar siapa? Pasukan berani mati. Amin. Sesuatu yang mengagetkan akan terjadi, saudara. Ya, dan kita tidak pernah kaget. Tidak usah kaget. Nanti ini pemilu ini aja udah banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Saudara sudah dipersiapkan. Tekun saja. Pada panggilan kita sesuai dengan berpadanan dengan apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam. Yang keempat, terang Tuhan terbit atas kita. Amin. Terang itu muncul, saudara. Hanya bagi orang-orang yang terus menghidupi visi, dia hidup dalam terang Tuhan. Anda bukan orang yang tanpa visi. Jelas kelihatan. Ada pengharapan yang jelas. Yang kelima, pengakuan bahwa Allah di pihak kita itu terjadi. Orang-orang yang mengejek saudara akan mengakui nanti memang Tuhan di pihakmu. Dan mereka akan mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah itu menyertai kita. Tunjukkan, saudara. Kita punya Tuhan, tunjukkan. Bisa nunjukkan kita punya Tuhan. Dengan apa, saudara? Dengan mengizinkan dia kerja sendiri. Dengan waktunya yang dia punya. Buah-buah kebenaran akan muncul, saudara, nanti. Ada buah-buah yang muncul. Kematangan, kedewasaan memberikan keteladanan hidup. Saudara, perjalanan 10 tahun ke depan menghasilkan orang-orang yang matang. Orang-orang yang dewasa. Bukan hanya menghasilkan orang Kristen biasa, tapi saya berharap saudara yang bersama saya, dan karena ini live streaming ya, teman-teman yang saya gembalakan di luar kota, anggota NCC internasional, imam-imam bisa mengikuti. Kalau tidak ada live streaming ya ini intern kita saja. Saya hanya berusaha merawat apa yang Tuhan percayakan. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa saudara itu adalah orang-orang yang berharga. Dan saya tidak terlalu bingung dengan jumlah, dengan kursi ini mau penuh atau tidak urusan saya.
Karena yang ada ini harus saya rawat dengan baik. Itu tanggung jawab saya. Saya tidak peduli kok saudara dengan gereja lain, saya nggak peduli. Bukan tidak bergandengan, tidak. Artinya saya hanya memperhatikan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saya dipercayakan 10, saya rawat yang 10 ini benar-benar indah di mata Tuhan. Katakan amin. Sama seperti punya ternak gitu loh saudara. Saya harus membuat ternak ini benar-benar rapi, baik. Orang masuk itu, wow. Dan saudara mesti sadar, kita bukan sekedar jemaat biasa saudara. Yang ke-8, kuasa supranatural Allah memberikan kesanggupan kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan ini percayalah bahwa ada kuasa supranatural yang bekerja dalam hidupmu. Dan saya merasakan saudara, walaupun ini baru berapa bulan ya toh, Mei, Juni, April, Mei, Juni. Ini Juni ya, baru 2 bulan hitungannya, ya toh. Tapi saya terlalu yakin, tanda-tandanya sudah jelas saudara. Dia yang kerja sendiri kok saudara nanti. Tuhan yang kerja sendiri, bagian kita cuman berdiri, berdoa, bersyafaat. Udah melakukan apa yang Tuhan mau. Yang ke-9, menghasilkan pohon yang baru dan benih-benih yang baru. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara nanti, saya berharap anak-anak saya ini semua yang masih muda-muda ini saudara, mereka akan bertumbuh 10 tahun ke depan menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa muda. Mereka bukan bertumbuh secara fisik saja, tapi saya punya pengharapan besar, saya melihat mereka akan menjadi pasukan Tuhan. Dan dari mereka akan menghasilkan saudara, benih yang baru. Saudara 10 tahun ke depan kalau Tuhan Yesus belum datang, kalau saudara mendengar apa yang saya sampaikan dan saudara bertahan sampai akhir, kita akan lihat tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tempat ini penuh dengan pasukan Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Dari kelompok kita ini loh berkembang bisa. Dari saudara. Itu yang Tuhan mau. Baru menghasilkan pasukan-pasukan handal. Kalau 10 tahun ke depan saudara tidak membangun diri, yang lahir dari saudara pasukan apa? Yang datang jemaat ini apa? Ya balik lagi kayak dulu. Dulu kita tidak mengerti tentang pasukan doa. Dulu kita tidak mengerti tentang kegerakan-kegerakan ini. Dan saudara tidak mau bertumbuh dan menghasilkan apa? Nanti orang yang datang ya tetap aja menjadi jemaat-jemaat yang materialistik. Hanya datang untuk mendapatkan rezeki. Hanya datang untuk mendapatkan pertolongan. Hanya itu mentah semua saudara. Kita harus jadi contoh. Pusdiklat itu bukan sekedar ngumpulkan pengajar dan ngajar orang berdoa. Tapi gak ada contoh. Mereka nanti melihat contoh Bapak, yang dibawa Bapak siapa, kami mau lihat 10 tahun Bapak ini ngelihat. Mereka tahu saudara, ini pasukan berani mati. Hari ini pun beberapa imam dari luar kota tanya, saya kagum dengan gereja Pak Febi ini. Saya lihat orang-orangnya, jemaatnya itu semangat ya. Kok loyal mereka itu kok orang-orang yang mudah diatur, orang-orang yang kompak. Kok bisa ya Pak? Saya bilang, mereka mati aja siap kok. Hebat loh Pak, jarang loh Pak ada gereja yang gitu. Ya jarang memang jarang. Saya tahu jarang. Hari ini mereka sudah lihat saudara. Mereka bingung kok bisa ya Pak ya. Beberapa orang tanya, itu full time Pak? Tidak. Itu full time Pak? Tidak. Loh kok mau sama Pak Febi disuruh ini? Loh mati aja loh mau untuk saya kok. Waduh memang gereja level ini luar biasa. FLTF, FLCF. Haleluya. Kenapa Tuhan siapkan kita? Supaya kita nanti menolong gereja lain. Kalau dari kita lihat nanti saudara ya. Perhatikan saudara. Lihat apa yang saya omongkan. Walaupun tanda-tanda itu sudah terus sering terjadi apa yang saya sampaikan. Kita ini kecil saudara. Saya selalu berkata kami komunitas kecil. Kami ini sedikit.
Tetapi kami dipakai Tuhan untuk memberitakan kerajaan imam ke semua gereja-gereja. Menolong semua jemaat Tuhan. Untuk mereka bisa mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan kamilah yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Bangkitnya kerajaan imam di seluruh gereja Tuhan, saudara. Ini 10 tahun ke depan. Maka itu kita persiapkan diri. Saya persiapkan diri untuk datang terutama gereja-gereja desa. Saya rindu gereja desa. Saya akan mulai berpikir untuk menolong gereja-gereja desa. Mereka itu kecil, sederhana. Jangan sampai mereka ini tidak mengerti akan keimaman supaya mereka bangkit, saudara. Dan itu kita persiapkan. Mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Ya, kita berdoa supaya 10 tahun ke depan ini, masa Tuhan Yesus belum datang, saudara? Saya beriman Tuhan Yesus datang. Di masa saya, tapi 10 tahun saya masih 65 loh, saudara. 53 ya. Ya, sekarang tahun berapa? Saya 54. 54 saya, saudara. Berarti 10 tahun depan 64. 64 masih seger saya, saudara. Kalau tambah 20 tahun lagi lah, 74. Masih gini-gini, saudara. Haleluya. Masa Tuhan belum datang? Di masa kita Tuhan Yesus datang. Amin. Dan yang terakhir, kesaksian hidup oleh iman akan dinyatakan kepada semua orang. Ya, dan inilah yang goalnya, nanti semua orang akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Mari sekarang kita buka di dalam Mazmur 2 Tawarik 20 ayat 20. Saya berharap visi 10 tahun ke depan yang saya suguhkan buat saudara ini mulai buka mata saudara. Beberapa waktu yang lalu dari setelah Pentakosta saya belum sampaikan ini. Tapi inilah yang nanti Tuhan akan kerjakan. Asal saudara tekun saudara. Taat, setia. Sudah, jangan goyah, jangan digeserkan oleh apapun. Mau tawaran A sampai Z, jangan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Bapak ibu saudara, mari 10 tahun ke depan di tempat ini sajalah. Kalau saya diprotes karena pengajaran saya mungkin didengar di luar, oh Pak Wibi itu sudah tidak relevan, tidak apa-apa. Tapi saya mau imam-imam yang dipercayakan oleh Bapakku dan Tuhan Yesus, saya benar-benar kita mau lakukan ini. Karena ini satu pewahyuan yang luar biasa yang justru gereja Tuhan tidak mengerti. Sedangkan keyakinan yang lain mereka praktekkan ini. Dan saya melihat saudara bagaimana hidup mereka diberkati Tuhan. Lihat saudara. Kita mesti bongkar loh saudara apa yang di gereja. Bagaimana roh yang melawan itu ada saudara. Roh yang berontak. Loh sungguh loh saudara. Kita mesti bangkitkan untuk generasi. Maka itu kami akan merombak yang di dalam sini aja lah. Kalau gereja lain ya biarlah gembalanya bagaimanalah. Tapi saya di hadapan saudara, saya akan mengajarkan sesuatu yang menghasilkan keselamatan dan keberhasilan hidup saudara. Bapak ibu saudara, bagaimana orang-orang di luar sana sangat-sangat menantikan berkat pemimpin. Gila saudara. Bahkan matinya pemimpin
mereka minta berkatnya. Matinya itu loh. Mereka berusaha untuk mengangkat peti mati dengan tujuan pahala. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara, maka itu Tuhan kita itu Tuhan adil dan benar. Meskipun mereka bukan pengikut Kristus, tapi mereka melakukan firman Tuhan. Perhatikan saudara, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk memegang jubahnya saja pengen dipegang. Ngejar loh saudara. Saya yakin saudara yang pernah berada di area itu mengerti. Sedangkan kita, minta maaf saudara, gembala nggak nyalami, dipleroi saudara, melototi. Saya udah tidak mau gereja itu, apa? Nggak nyalami saya. Loh, lihat saudara, ini kacau loh saudara, ini kacau loh gereja. Tapi saya tidak mau ada di tempat ini seperti itu. Kita harus ubah saudara, karena ini firman. Dan Bapak Ibu Saudara melihat 2 Tawarikh 20 ayat 20 ini yang berperang Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan firman ini, maka Tuhan akan berperang dalam hidupmu. Saya bisa tunjukkan tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar menghormati Allah dan menghormati pemimpinnya. Lihat hidup mereka. Yang paling terkenal saudara, Elisa. Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah Elisa. Bagaimana Elisa itu mendapatkan yang namanya 2/3 rohnya Elia. Itu yang dilakukan orang luar saudara terhadap pemimpin rohaninya. Mereka kejar saudara untuk mendapatkan blessing. Wah saudara, ini yang kita tidak membangunnya. Walaupun gereja-gereja kuno, yang kuno masih. Makanya orang-orang kuno, ya, orang-orang masih mengerti tentang peranan dari hamba Allah, mereka tetap melakukannya dan menghormati luar biasa. Tapi bagaimana generasi sekarang? Apalagi sekarang saudara, YouTube, Google. Hadirnya Mbah Google ini sungguh merubah tatanan semuanya. Orang sudah pinter-pinter. Orang sudah tidak perlu lagi pemimpin nanti. Lihat, karena semua sudah ada di sini. Yang penting you bicara, kami cerna, cocok kami ambil dan kami lakukan. Lihat saudara, maka itu nanti akan muncul satu pemimpin. Mau tidak mau Anda harus tunduk. Kalau tidak tunduk, tebas langsung saudara. Pemimpin tidak pernah dihilangkan oleh Tuhan. Maka itu penting sekali ayat ini. Saya ajarkan pelan-pelan buat saudara. Sekali lagi, orang-orang yang menghormati pemimpinnya, mereka akan dapat berkat pemimpin. Pelajari ya nanti di rumah, karena waktu di 2 Raja-Raja 2, di sana bagaimana Elia terangkat ke surga. Elisa tahu ada berkat. Dia kejar terus pemimpinnya. Kenapa Yosua dipilih oleh Allah menggantikan Musa? Karena Yosua mengejar Musa setia. Lihat saudara, orang-orang yang dekat dengan pemimpin saudara, mereka pasti mendapatkan berkat urapan pemimpin. Bukan cuman itu saudara.
warisan rohani turun. Sebetulnya bukan cuma satu orang, saudara. Siapa saja yang mau memberikan hidupnya. Bapak ibu saudara, Yosua akhirnya dipilih. Dan saudara mengetahui bagaimana Daud itu menghormati. Walaupun pemimpinnya sudah tidak ada urapan, tapi Daud berkata, aku tidak mau mengusik orang diurapi Allah. Wah, luar biasa Daud itu, saudara. Padahal dia ada kesempatan bunuh pemimpinnya, tidak dibunuh loh, saudara. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti, Daud mendapatkan berkat luar biasa. Ini nyata Bapak Ibu Saudara, visi 10 tahun ke depan, mari bangun hidup saudara. Selain saya mengajarkan saudara menjadi pasukan berani mati, dengarkan kalau saudara tidak sempat doa pagi, dengarkan khotbah doa pagi yang sudah dijadikan MP3. Tolong dengarkan, saya tidak sekedar khotbah. Saya memberikan tuntunanmu sampai 10 tahun ke depan, Bapak Ibu, saudara-saudara andai tolan. Ngerti? Tuntunan itu di sana. Karena saya pemimpin saudara. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan tetap teguh. Teguh dalam iman. Dan percayalah kepada nabi-nabinya, hamba-hambanya, orang yang diutus Allah, wakilnya. Siapa wakilnya sekarang saudara? Gembala. Kenapa saya berani berkata gembala? Tidak semua orang bisa jadi gembala, masalahnya gitu loh. Tidak bisa saudara ngangkat diri bikin jadi gembala. Tidak bisa. Gereja mesti ngerti, saudara mesti ngerti hal ini. Jangan kita kalah dengan orang-orang di luar sana yang begitu mengerti tentang kepemimpinan. Dan mereka berkembang luar biasa dan sampai hari ini mereka menghormati leluhur mereka. Pendiri-pendiri mereka. Mereka tidak pernah melupakan, bahkan mereka pasang foto-fotonya. Lihat mereka teguh. Dan menghasilkan orang berani mati. Tidak ada ceritanya saudara, agama itu langsung ke Tuhan itu tidak ada. Cek semua agama. Tuhan Yesus datang, dia katakan apa di Yohanes 14 ayat 1. Tuhan Yesus sedang menunjukkan ayat ini relevan dengan Yohanes 14 ayat 1. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara mulai ngerti sekarang. Anak-anak saya, domba saya. Imam-imam yang ditetapkan Tuhan, yang ditakdirkan sama saya, udah paling enak itu. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada siapa? Allah. Percayalah juga kepada siapa? Siapaku? Tuhan Yesus itu wakilnya Tuhan. Tetap dipakai. Tidak ada ceritanya saudara percaya hanya kepada Allah. Tidak ada. Sama seperti saudara itu lahir ke dunia tanpa orang tua, kan tidak mungkin. Makanya otoritasnya ada pada Allah dan orang tua. Diberi otoritas. Demikian juga untuk rohani saudara, di mana otoritasnya? Bahkan orang-orang yang mencoba mencari Tuhan dengan caranya sendiri tanpa pemimpin utusan Allah nggak jadi-jadi. Minta maaf, malah gila. Banyak nggak? Banyak di jalan-jalan. Lihat. Saya ngelihat orang ini pinter-pinter loh saudara modelnya. Nah, kalau ditanya jawab bisa ngomong tentang Indonesia Raya. Harus Indonesia begini-begini. Saya tahu. Loh, tapi kok orang lihat agak kok begini. Kenapa? Karena mereka tidak menghormati pemimpin. Mereka mau cari jalan sendiri. Yang ngerti katakan amin. Coba mulai mengerti. Tolong buka di Efesus. Efesus 4. Efesus 4 tolong carikan Allah memberikan gembala, rasul. Perhatikan saudara.
Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa yang kita lakukan ini itu gambaran surga. Jangan saudara ngelihat manusia saya, tapi lihat keilahian roh yang di dalam saya. Itu bukan berarti saya berlaku seenaknya. Saya sudah katakan kalau saya munafik, saya berbuat tidak benar, tidak sesuai dengan panggilan gembala. Saya berzina, saya minum-minum, saya ngerokok, saya narkotika. Tidak perlu pamit tinggalkan tempat ini. Dan saya pun akan tutup tempat ini. Saya sudah janji. Karena saya tahu ini roh. Saya takut saudara. Dan saya bangga diberi kepercayaan ini. Ayat 10-nya. Nah, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. 11. Dan ialah yang memberikan. Tuhan Yesus beri siapa? Rasul. Rasul pada zaman 2023 tahun yang lalu. Rasul itu pemimpin. Pengajaran kita itu dari pengajaran para rasul dan nabi. Maupun nabi-nabi. Ia itu Tuhan Yesus beri rasul maupun nabi. Makanya kalau saudara percaya kepada Allah dan percaya kepada nabinya, maka kamu akan teguh dan berhasil. Berhasil sampai pada destiny Allah. Katakan amin. Dan hari ini kan tidak ada rasul dan nabi. Kalau semua ngaku rasul saudara, terus bagaimana pengajaran para rasul? Dikanonkan oleh Bapak Gereja. Supaya tidak semua orang mengaku-ngaku rasul dan nabi. Tapi jawatan kerasulan, karunia kerasulan. Rasul itu adalah orang-orang yang suka membuka tempat-tempat, membuka gereja di sana. Itu rasul-rasul. Yang membimbing sebuah persekutuan, melahirkan sebuah komunitas gereja, itu rasul. Tapi nabi itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bernubuat. Ada karunia-karunia nabi, ada. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, pemberita Injil, itu penginjil. Tuhan Yesus yang memberikan penginjil-penginjil. Ini orang-orang yang dikirim di Asia, di Eropa, di Afrika, di negara-negara Timur Tengah. Ini penginjil saudara. Memang setiap saudara diperintahkan membagikan Injil, kesaksian hidup kita. Tapi jawatan penginjil ini sendiri khusus. Jadi saudara, orang yang kalau sudah punya jawatan ini, mereka akan pergi ke Sudan. Mereka akan pergi, bahkan berani ke Korea Utara. Bapak Ibu Saudara, itu pemberita Injil. Ini panggilan khusus saudara. Saya bisa tahu ini penginjil. Penginjil saudara, tidak bisa dikunci. Saya harus utus dia. Karena urapannya beda. Bukan orang yang cuman izin entah keluar kota, keluar negeri, untuk apa ke sana. Ini penginjil saudara. Tidak semua orang. Maupun gembala-gembala. Lihat gembala. Dan hari ini otoritas gereja ada di sini. Gembala. Yang kasih siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak diangkat jadi gembala, tidak bisa. Saudara punya uang. Saudara mau bangun gereja sendiri, ngangkat diri sebagai gembala. Tidak bisa. Kecuali saudara punya uang, fasilitasi gembala-gembala, itu beda. Tapi ini otoritas saudara. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Kalau iblis itu tidak senang dengan berita ini. Maka itu sistem gereja dirubah. Bayangin, gembala bisa dicopot dari kedudukannya. Karena apa? Karena majelis tidak suka. Sistemnya dirubah. Gembala diangkat oleh beberapa jemaat yang dianggap tanda kutip kaya-kaya, betul? Yang punya duit diangkat jadi majelis, dia tentukan, gembala kamu harus khotbah ini. Kalau kamu nyinggung jemaat, tak pindah kamu. Loh, itu gembili itu bukan gembala. Kalau saya ya tak swing sendiri. Do you know swing? Swingnya apa ya? Rock and roll.
Kalau saya saudara, gak paten saudara saya. Gitu. Tahu gak paten? Apa itu bahasa Indonesianya? Gak paten itu apa? Gak paten itu gak terlalu ambisi saya itu untuk mendapatkan itu. Ya tak tinggal saudara. Saya gak mau diatur, saya bilang. Yang ngatur saya Tuhan Yesus. Gak bisa saudara. Dan ini terjadi di gereja-gereja yang sekarang sedang berkembang. Gak ada otoritas gembala. Yang ada otoritas jemaat. Makanya gereja mau dibikin demokrasi. Bagaimana mungkin gereja demokrasi? Gereja teokrasi. Otoritas tertinggi gembala. Tidak ada demokrasi. Tidak ada saudara, agama lain demokrasi itu tidak ada. Demokrasi membuat orang berani melawan otoritas. Itu yang terjadi toh. Demokrasi kebablasan. Makanya kenapa Cina berkembang. Di Cina tidak ada demokrasi. Ngatur 3 miliar orang pakai demokrasi. Pusing saudara. Sistemnya langsung diatur dengan tegas seorang pemimpin. Presidennya. Hukuman mati langsung. Gak ada rundingan. Apalagi Korea Utara. Koruptor itu diajak jalan sama pemimpinnya. Ini koruptor loh. Diajak ngomong-ngomong jalan. Ternyata yang dia berdiri itu udah ada pintu yang buka bawah buaya. Langsung buka. Dadah. Mati. Kejam Pak ya. Saudara. Itulah yang dipakai untuk ngatur manusia. Manusia itu kalau gak ditekan, gak sadar. Kasih karunia Tuhan diberikan bukan membuat saudara seenaknya. Keras kasih karunia itu. Kesempatan. Satu kali lagi. Aku tarik kasih karunia itu. Sama seperti Esau. Sampai mati. Dia tidak memperoleh hak kesulungan. Bapak ibu saudara. Kepemimpinan Tuhan Yesus memang bukan otoriter. Tapi dia punya otoritas tertinggi. Tidak ada yang berani bantah saudara. Tapi gereja hari ini mulai didemokrasi oleh anak-anak muda. Tapi saya bersyukur ada gereja-gereja yang teokrasi. Juga di tempat ini. Semua tunduk atas otoritas satu. Allah dan gembala. Tepuk tangan. Tidak bisa tidak. Saudara. Dan inilah kebenaran. Dan Tuhan berikan pengajar-pengajar saudara. Pengajar adalah orang-orang yang diberikan otoritas khusus. Ayat 12, untuk memperlengkapi siapa saudara? Orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Jemaat. Siapa yang memperlengkapi jemaat? Jemaat merangkapi diri sendiri. Bagaimana mungkin saudara? Tidak bisa begitu. Rasul Paulus mengajarkan dari sudut umur seharusnya kamu mengajar. Tapi kamu masih diajar. Dari sudut umur. Berarti ada rentan waktu pemuritan. Saudara nanti punya otoritas memimpin. Dan itu diberikan oleh pemimpin. Makanya penting sekali gereja. Pertumbuhan di dalam gereja itu sangat penting saudara. Anda tidak bisa bertumbuh di luar. Di luar tidak pernah menumbuhkan rohanimu Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah. Saya dicetak di dalam gereja. Saya tidak pernah dicetak di luar gereja. Tidak pernah saudara. Sebab urapan Tuhan itu dari gerejanya. Makanya roh penundukan diri harus kuat. Mari kita latih anak-anak kita ini loh. Orang bilang Pak Febi, gereja Pak Febi itu one show man. Ya memang harus one show man saya bilang.
Maksudmu apa? Pak Feby punya peranan penting. Harus saya bilang. Karena mereka anak saya. Saya tidak akan kasih kepada orang tua lain. Ini anak saya. Kalau one show man yang dipikir nanti yang ngedrum saya. Nanti yang tamborin saya. Itu tidak benar, betul. Tapi otoritas tertinggi saya. Dan Tuhan Yesus serta Allah Bapa. Nggak bisa. Orang mau masuk ke sini dengan sistem. Sistem apa? Saya bilang, kamu punya sistem apa? Nggak bisa begitu Pak, kita mesti demokrasi. Demokrasi apa? Saya bilang. Tidak ada demokrasi dalam gereja. Yang ada teokrasi. Justru yang demokrasi itu pemimpin yang bisa dibeli, saudara. Diatur. Ya karena mereka gampang, saudara. Yang penting dapat duit toh. Saudara kasih saya aja 1 bulan 100 juta. Demokrasi lah, ayo. Yang penting uang 100 juta sudah saya pegang kok, 1 bulan tuh. Yang lain diaturlah bendahara itu, bikin bendahara sendiri. Apa yang terjadi saudara? Gereja jadi besar. Oh besar, bisa besar. Tapi Tuhan tidak berkehendak, saya kasih tahu. Gak ada otoritas lagi. Maka itu kita kalah dengan agama lain. Saudara lihatlah di agama lain. Saya itu kan memperhatikan sambil doa, Tuhan. Saya melihat satu tempat saudara besar, hektar saudara. Dan pasti saudara tahu sudah viral. Satu tempat di mana bukan Kristen tapi mereka menyanyikan lagu Havenu Shalom. Havenu Shalom Alaib. Itu ada di TikTok loh saudara. Udah terkenal lah. Saudara tahu tempat itu. Tempat itu dihadiri oleh pejabat-pejabat. Hektaran saudara. Itu murid-murid yang datang puluhan ribu. Sampai hari ini saudara. Itu mereka melatih cinta negara, menegakkan Pancasila. Udah seperti kayak negara kecil sendiri. Yang NKRI harga mati. Pemimpinnya saudara, oh waduh saudara. Saya cuma bilang Tuhan ini loh gereja. Yang datang belajar di sana saudara ribuan, puluhan ribu. Jadi kalau upacara saudara, aduh Bapak Ibu saudara. Dan mereka kalau sama pemimpinnya rebutan untuk pegang tangan. Saya nggak pernah direbut sama sekali. Malah mau tak sopo. Susu. Mulih wisan. Makanya sulit membentuk jemaat. Karena mereka tidak punya roh penundukan diri. Kalau tidak Kristus ya saudara. Kalau tidak ada Tuhan Yesus saya sudah pindah agama. Saya kasih tahu. Karena di kekristenan kita hanya tahu teori. Hal ini aja gak pernah kita praktek. Bukannya pemimpin itu gila hormat. Tidak saudara. Tapi ini kebenaran yang harus dibangun. Biarkan di tempat ini dikatakan kolot apa tidak. Bukan kolot kami Pak. Tapi kami melakukan firman dan ujungnya nanti semua jemaat akan tetap teguh berdiri. Dan mereka akan berhasil sampai 2033 melihat karya kemuliaan Bapa. Saya pribadi ya saudara sebagai pemimpin. Saya ini ya tidak mudah. Apalagi yang saya pimpin itu ada dalam keluarga. Lebih baik saya pimpin orang lain. Tapi yang saya bersyukur, saya ini kan menantu yang paling kecil. Tapi ternyata Tuhan pakai yang kecil-kecil itu ya biasanya, yang terakhir gitu ya. Aneh ya. Di Alkitab kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya Daud ya gitu ya. Ya itu cara Tuhan, Bethlehem paling kecil loh.
yang paling biasa. Saya ini kan paling kecil, tapi saya harus memimpin mertua saya. Gembala loh saudara. Terlebih ya saya ini juga ya kagum. Pak Hendra ini kan kakak ipar saya, tapi bagaimana harus memiliki penundukan diri. Ketika nanti kita keluar, di luar sana, saya adik iparnya loh saudara. Tapi di atas mimbar ini, saya pemimpin yang diberi otoritas. Bisa mengerti, saudara? Kan tidak mudah, saya ini seperti hidup di dua alam. Tapi saya harus melewati. Sometimes saya harus membuka tongkat otoritas gembala, tapi sometimes saya harus membuka sebagai manusia biasa. Tapi saya bukan jadi-jadian, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita kumpul, ya sudah, ya saya panggil Pak Hendra, ya kakak ipar saya. Tapi saya bersyukur, ya. Mungkin di pihak saya lebih mudah karena saya leader. Tapi bagaimana di pihak Pak Hendra? Sebagai orang yang dipimpin oleh adik, kan tidak mungkin. Tapi roh penundukan diri turun dan akan menjadi berkat. Katakan amin. Tidak mudah, Bapak Ibu, tidak mudah. Saudara harus melatih diri. Siapapun saudara, entah kamu direktur, entah kamu profesor, doktor, kaburator, entah kamu gelarmu S1, S2, S3, S4 sampai S-teler, saudara harus tunduk masuk di tempat ini. Katakan amin. Maka engkau akan diberkati Tuhan dan engkau akan mendapat warisan. Itu otoritas. Makanya dikatakan untuk memperlengkapi orang kudus. Tolong buka dalam Mazmur 105 ayat 15. Tolong pemusik masuk ya. Saudara, saya akan lanjutkan tentang hal ini. Saya nggak bisa keburu. Karena ini intern, tapi di streaming begitu loh. Saya berharap saudara mengerti ini supaya berkat yang Tuhan berikan itu jadi. Yang nanti sore dengarkan saudara. Pokok setiap khotbah saya itu pasti sama tim media itu dijadikan MP3. Dengerin. Buka saudara. Karena saya sampaikan itu tuntunan. Maka itu kenapa sih saya kok tidak mengundang orang lain di sini? Apakah saya tidak diusik hati saya? Ya Pak, sekali-kali bukan Bapak terus. Ini tuntunan. Musa itu tidak ada yang gantikan. Tidak ada Musa kemudian dia pergi digantikan. Tidak ada. Yang naik gunung cuman Musa. Yosua aja nggak boleh naik. Itu saya pegang saudara. Saya tergeliti. Undang teman-teman saya yang ngundang saya tergeliti. Bapak kok nggak ngundang kami? Tergeliti saudara. Tapi saya tahu hukum Tuhan. Sepertinya kan Bapak itu paling benar dewe. Ya Tuhan, saya sudah taat sajalah. Dan Tuhan mengajar saya tentang tanggung jawab. Saya diberikan 1 talenta saudara. Tapi saya tidak mau pedam itu. Tapi saya mau sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata jangan mengusik orang-orang kurapi. Ada orang-orang bukan satu orang. Itu pemimpin. Jangan diusik pemimpin itu. Sampai hari ini saya tidak pernah mengusik gembala saya dulu. Mantan gembala saya tidak pernah mengusik. Sama sekali mulut saya tidak pernah keluar hal yang kotor. Saya jaga saudara. Kalau enggak saya dicabut sama Tuhan, saya tidak akan mengembalakan. Bahkan kalau saya mendengar cerita-cerita tentang saya dulu, saya enggak suka. Saya tahu Tuhan punya rencana. Bahkan mungkin 10 tahun ke depan jika Tuhan mengizinkan, kalau saya mau memberikan reward, ya saya memberikan reward kepada orang-orang yang dulu keras sehingga membuat saya semakin teguh untuk keluar. Termasuk Bapak Gembala saya yang begitu keras. Dan beliaulah yang akan mendapat reward. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, bukan kamu yang membuat aku menderita, tapi Allah yang membuat sesuatu yang kau rancangkan tidak baik, dibuatnya itu menjadi kebaikan untuk keselamatan semua orang. Amin. Jadi berjasa toh, berjasa toh. Jadi kalau orang itu paksa saudara keluar, nggak ada, saudara berjasa itu orang.
Amin, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Nanti sore saya jelaskan tentang perjanjian barunya. Jadi saya ingin anak-anak saya itu ngerti. Dan ini memang hukum Tuhan. Dan saudara akan melihat. Perhatikan dari kesaksian para nabi, rasul. Orang-orang punya roh penundukan diri, taat sama pemimpinnya. Orang-orang ini diberkati sama surga, saudara. Tidak pernah saya melihat orang yang punya pendudukan diri taat setia dengan pemimpinnya. Hidupnya terlunta-lunta, tidak ada, saudara. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan apapun gereja itu, dengan denominasi apapun, dengan model apapun, entah pengajarannya kuno atau enggak ngerti apa-apa. Saya melihat orang-orang yang setia dalam pelayanan. Orang yang tunduk, saudara. Saya melihat sampai hari ini mereka tetap teguh berdiri. Dan mereka tetap menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran Allah. Saya melihat mata kepala saya sendiri, saudara. Justru saya itu kagum, orang ini luar biasa. Kalau saudara nanti menjadi pemimpin, lakukan itu juga, saudara, saya pesan. Lakukan itu kepada orang yang kau pimpin. Loh, kalau kamu gak ngajarin, dia gak ngerti. Karena roh pemberontakan itu ada di setiap manusia. Saya pun ada. Tapi Tuhan ajarkan. Supaya kita ini teguh, saudara. Karena memang itu hukum Tuhan. Yang tidak bisa digoyahkan. Yang terakhir Efesus 4 tadi. Memperlengkapi orang-orang kudus supaya apa, saudara? Perhatikan Efesus 4 tadi ayat ke berapa tadi? 11, 12 ya. Bagi pekerjaan pelayanan. Lihat, saudara. Jadi saudara mesti harus dibentuk memiliki roh penundukan diri supaya dalam pelayanan saudara bagus. Makanya saudara dipakai untuk di sini. Saudara bisa pelayanan bagian keuangan, pelayanan bagian singer. Ada banyak hal yang saudara lakukan. Harus terlibat. Saudara bisa pelayanan sebagai apa yang Tuhan teguhkan. Tidak sama, saudara. Tapi pelayanan itu di gereja, bukan di luar. Jangan berkata pelayanan itu di luar. Apanya pelayanan di luar? Terus bagaimana pembangunan tubuh Kristus? Dan orang kan mencari alasan. Pelayanan di luar. Loh, saudara, kalau saya mau pelayanan di luar ya tak tinggal ini, saudara. Saya serahkan Pak Indra aja. Saya tak ki-ki aja. Saya bisa bisnis, saudara. Saya suka bisnis. Mau bisnis apalah. Gak apa-apa, saya pelayanan juga kok. Saya nasihati orang, saya jadi berkat kok bagi mereka. Apa itu pelayanan? Itu yang dimasukkan setan hari ini. Dibuat orang keluar dari gereja semua. Jangan ada orang yang menundukkan diri dengan pemimpin. Bayar pemimpinmu. Dengan perpuluhan, bayar dia. Yang penting kita sudah setor duit. Apa itu gereja? Untung di sini, saudara, saya tidak ambil persembahan. Karena saya di sini gembala yang tidak takut kehilangan jemaat. Tutup pun saya siap, saudara. Kalau memang Tuhan izinkan saya tutup, siap, saudara, saya kasih tahu. Karena ini enggak main-main. Pembangunan tubuh Kristus di mana? Tuhan Yesus di mana? Saya mau tanya. Di gerejanya atau di perusahaan, saudara? Saya mau tanya. Di gereja apa di perusahaan? Lah iya. Kemarin ada yang bilang, Pak, gimana kabar? Lama enggak ketemu. Iya, saya ini gak sempat mau ke Pak Wi bilang, saya kerja ya Pak. Kerja. Terus no, saya bilang. Kalau kerja, ambil setelah ibadah. Kerja saya shiftnya malam, minta. Lihat toh, saudara. Kayak orang gak punya waktu, saya bilang. Kamu dugem dulu ya bisa kok punya waktu. Jam 6 wis dugem. Ngobrol ngalor ngidul. Ngomong ngecepret.
3 jam, 5 jam. Di sini ibadah kamu ngecepret di luar. Gak bisa begitu toh saudara. Tertawa saudara, betul Pak. Iya Pak, betul toh. Angel saya bilang. Mau ngomong apa lagi saudara? Apa yang bisa saya bantu Kak Sido saudara? Takut sudah. Udah gak jadi WA lagi. Iya Pak. Maaf saya gak sempat apa saya bilang. Kalau hari ini nyawamu dicabut sama Tuhan baru ngerti. Tolong Agus bawa orang-orang itu Gus ke lorong yang orang mau mati itu loh. Siapa yang di sini yang sulit ke gereja ikut Agus ini. Agus Effendi ini kerjanya keliling di rumah sakit umum. Nanti tunjukkan ke tempat di mana orang sudah siap masuk peti. Itu udah megap-megap itu pernafasan itu ada. Tolong ke sana gitu loh. Supaya ngerti. Waktu itu berharga. Beri waktu untuk Tuhan. Katakan amin. 13. Sampai kita semua telah mencapai apa saudara? One faith. Dengan siapa one faith? Dengan saya. Saya belum nemu one faith gitu loh saudara. One faith gak ada. Saya itu rindu Tuhan. Nanti rapat bulanan saya akan ngomong. Saya rindu saudara ketemu satu iman itu loh. Angel Tuhan. Padahal saya itu ngajar tiap hari loh saudara. Satu iman sama saya. Dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus saudara. Tak ajari. Dan saudara akan mengalami kedewasaan penuh. Apa kedewasaan? Saudara adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Layak dipercaya. Nanti tanggal 17 saya harus berangkat ke Jakarta. 18 minggu saya khotbah di GKSI. Kepada siapa saya harus percayakan? Kepada orang yang layak dipercaya. Tidak bisa sembarangan. Saudara harus mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus punya otoritas tunduk kepada Bapaknya. Dan tidak ada lagi dia tunduk kepada siapa. Karena dia datang dari surga, dia tunduk kepada Allah. Dan Tuhan ajarkan percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Makanya orang tidak menghormati anak, dia tidak menghormati Allah. Yesus Kristus wakil Allah. Saya wakil Allah. Dia bisa saudara berkata itu Fabianus rumahnya saya tahu, adiknya saya tahu, keluarganya saya tahu. Ya memang secara manusia juga begitu. Tuhan Yesus juga begitu. Orang bilang saya tahu dia anaknya Maria, adik-adik saudara saya tahu. Sehingga tidak terjadi mujizat apa-apa di negara, di negeri asalnya, di tempat asalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi orang-orang di luar dari daerah asalnya, di Nazaret, di tempat lain terjadi mujizat. Itu kan aneh. Justru orang-orang di luar sana menghormati saya. Justru orang-orang di luar sana mengangkat saya sebagai gembala. Mereka tunduk total melalui live streaming. Mereka diberkati oleh Tuhan. Saya tidak mau saudara di tempatnya lepas dari berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita.